Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rizdia Daranto dari kelas 10 Multimedia 1 nomor absen 33. Saya akan menyampaikan tentang pengertian BIOS dan cara setting BIOS. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. Secara harfiah, BIOS merupakan sebuah program yang ditulis dalam bentuk bahasa assembly dan memiliki tugas untuk mengatur beberapa fungsi pada perangkat komputer. BIOS terletak pada bagian chip CMOS flash atau pada CMOS. CMOS ini merupakan baterai yang menempel pada motherboard. Fungsi CMOS adalah menjaga pengaturan tanggal dan juga pengaturan lainnya yang telah disetting oleh user agar tidak berubah pada saat komputer atau laptop dimatikan. BIOS memiliki tugas untuk inisialisasi perangkat keras saat komputer atau laptop dihidupkan atau booting, dan memberikan layanan atau runtime service untuk menjalankan perangkat keras pada sistem operasi atau perangkat lunak lain seperti komputer hidup. Beberapa fungsi BIOS yang lain yaitu 1. Post atau perintah power on self test. Sebelum kita melakukan install sebuah sistem operasi di dalam komputer atau laptop, kita harus mengetahui terlebih dahulu perangkat seperti apa yang ada di dalam komputer atau laptop yang digunakan. Tentunya akan membuang banyak waktu jika kita membongkar satu persatu di perangkat yang ada. Maka dari itu, dengan adanya BIOS ini, kita bisa paham spesifikasi yang ada pada komputer atau laptop. 2. Pengaturan konfigurasi dasar. Secara umum, BIOS dapat mengatur konfigurasi dasar pada perangkat lain berdasarkan fungsi perangkat masing-masing. Fungsinya adalah dapat meningkatkan performa atau kinerja pada komputer. Istilah yang dipakai tersebut bernama overclocking. Beberapa contoh overclocking bisa dijumpai pada CPU. Meski begitu, beberapa komponen lain bisa juga dilakukan overclocking. 3. Dapat memberikan informasi dasar perangkat keras. Selain dapat memberikan informasi perangkat keras yang digunakan pada komputer, BIOS juga dapat memberikan informasi dasar tentang cara interaksi perangkat di dalam komputer. Contohnya seperti hubungan drive dan juga memori, hingga dapat berfungsi dengan baik pada sistem operasi. Dengan begitu, kita dapat mengetahui apakah beberapa perangkat seperti hard disk, VGA, RAM dapat berjalan dengan sempurna. Itulah beberapa fungsi BIOS. Untuk menjalankan fungsi tersebut dan menjaga kinerja komputer, maka dalam BIOS terdapat banyak komponen pengerat. Komponen tersebut diantaranya program BIOS, memiliki manfaat mengubah konfigurasi komputer pada tipe hard disk drive, kinerja komputer, manajemen daya, dan juga hal lainnya sesuai permintaan user. Secara umum, BIOS dapat menyembunyikan beberapa detail pada perangkat. Maka dari itu, perlu keahlian khusus agar user dapat melihat detail perangkat yang diinginkan. Komponen yang kedua adalah driver. Fungsi utama driver adalah untuk perangkat keras komputer, contohnya seperti VGA, input device, prosesor, dan berbagai perangkat lainnya pada bagian sistem operasi dasar 16B. Program Bootstrapper. Program tersebut bertanggung jawab untuk proses booting pada komputer. Jadi proses booting yang sering kita lihat pada pertama kali menyalakan komputer atau laptop berasal dari perangkat ini. Demikian penjelasan saya tentang apa itu BIOS. Cara setting BIOS. Untuk setting BIOS, pertama yang harus dilakukan adalah nyalakan komputer, tekan delete atau F1 atau F2 tergantung komputer masing-masing. Tunggu sampai halaman BIOS muncul. Lakukan setting yang dibutuhkan. Simpan hasil settingan, biasanya tekan F10. Hal yang paling umum disetting pada BIOS yaitu 1. Pengaturan tanggal dan waktu. 2. Pengaturan urutan media booting. 3. Pengecekan CPU, RAM, hard disk, dan DVD drive. 4. Pengaturan hardware, apa saja yang diaktifkan dan dinonaktifkan. Dan selain yang keempat ini, masih banyak settingan-settingan yang bisa kita lakukan di BIOS. Yang saya jelaskan di sini adalah yang paling umum di BIOS. Nah, untuk dapat melakukan setting BIOS, langkah-langkahnya ada pada penjelasan berikut ini. Langkah pertama adalah nyalakan dulu komputernya. Pastikan monitor sudah menyala. Lalu tekan tombol delete atau F1 atau F2 tergantung dari pesan yang muncul pada area komputer. Dan inilah yang dinamakan dengan halaman untuk setting BIOS-nya. Untuk memilih menu, kita menggunakan tombol panah atas bawah, kiri kanan.
Kemudian, untuk mengganti settingan atau memilih, kita bisa tekan tombol page up, page down, atau bisa juga menekan tombol plus dan minus. Kemudian untuk keluar atau untuk kembali ke menu awal, kita tekan tombol ESC atau escape. Nah, yang biasanya kita setting di BIOS adalah yang pertama, kita pilih pada standar CMOS itu, kemudian biasanya di awal, kalau mau menginstal komputer itu, setting tanggalnya. Untuk format tanggal, yaitu ini bulan, ini tanggal, ini tahun. Untuk menggantinya, tekan tombol plus untuk menambah, minus untuk mengurangi. Untuk pindah ke bawah, tekan tanda panah ke bawah. Nah, sebelum menginstal ulang, pastikan terdeteksi hard disk dan juga terdeteksi DVD RWI. Seandainya pada saat komputer dinyalakan ada beberapa yang error, maka komputer akan berhenti. Kembali ke menu awal, tekan tombol escape, kemudian yang kedua adalah di Advanced BIOS Feature, kemudian pilih ke Boot Sequence. Boot Sequence adalah urutan booting. Untuk melakukan instalasi Windows atau untuk menginstal sistem operasi pada komputer, maka media booting pertama harus kita arahkan pada CD atau DVD, atau tergantung kita mau menginstalnya dari mana. Seandainya mau menginstal pertama dari flash disk, maka kita harus masukkan dulu flash disknya dan kita pilih media booting yang lain. Jika sudah selesai proses install, ini bisa kita ganti menjadi ke hard disk. Enter, kemudian pilih hard disk. Buat yang pertama dari CD, yang kedua dari hard disk. Nah, seandainya mau menginstal, cukup setting seperti itu, kemudian tekan tombol escape dan kita tekan lagi tombol escape. Kemudian kita simpan. Save and exit setup, berarti kita menyimpan konfigurasi yang tadi sudah disetting. Untuk menginstal cukup seperti itu, atur tanggal dan waktu, dan atur media booting yang pertama dari CD atau DVD. Kalau sudah, save and exit setup. Seandainya teman-teman bingung apa yang harus disetting, cukup kita pilih yang load optimize default. Jadi kita mengambil settingan yang paling optimum dari komputer. Intinya, terakhir kita pencet tombol save and exit setup, pilih enter, jawab oke. Maka komputer akan melakukan restart dan tunggu sampai dia minta tombol untuk tahap instalasi. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.